Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 dan ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah merupakan sebuah ayat pernyataan dari Paulus yang begitu terkenal, yang begitu dikenal di dalam kekristenan. Teristimewa pada ayat yang ke-20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menebus kita dengan sempurna. Firman Tuhan berkata, Kristus membeli kita bagi Allah. Dahulu kita bukan milik Allah, tetapi ketika Kristus telah membeli kita, karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, Dia membeli kita dengan darah-Nya. Kitab Wahyu berkata, Dia membeli kita bagi Allah. Dengan darah-Nya Dia membayar kita. Sehingga saudara-saudara, saat ini kita menjadi milik Allah. Dan firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena kita sekarang menjadi milik Allah, maka Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Paulus dengan latar belakang Taurat yang begitu kuat, dia adalah seorang penganut Taurat dan ahli Taurat yang luar biasa. Di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam kitab Galatia dan Filipi, dia berkata mengingatkan tentang ketaatannya dahulu terhadap Taurat jauh lebih baik dari orang-orang lain. Tetapi sekarang oleh karena Injil, dia meninggalkan semua kemewahannya, kemuliaannya, kebanggaannya, dan dia rela menjadi orang yang miskin, orang yang susah, bahkan terpenjara karena Injil. Dia berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu meneladani kehidupan Paulus. Hidup yang kita hidupi sekarang, hiduplah dalam iman, dalam Anak Allah. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ketika kita menempatkan diri kita, menempatkan hidup kita, hidup oleh iman dalam Anak Allah, maka kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk mengatakan pernyataan-pernyataan seperti ini. Tidak mudah. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Artinya, saudara-saudara, seluruh kehidupan kita, kita abdikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja sebagai abdinya Tuhan. Kita melakukan aktivitas apa saja, usaha bisnis kita abdikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
hidup oleh iman dalam Anak Allah. Mari kita terus memperkuat iman kita dan komitmen kita untuk terus hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, kemanapun kami akan pergi, apapun aktivitas kami, Tuhan, tuntun kami, pimpin kami, supaya seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup oleh iman di dalam Engkau saja. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Immanuel.